Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, mari kita belajar materi kelas 5, tema 2, udara bersih bagi kesehatan, subtema 1, cara tubuh mengolah udara bersih. Pembelajaran 1. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Perhatikan gambar ini. Apa saja makhluk hidup yang ada pada gambar itu? Apa saja perbedaan makhluk hidup yang ada pada gambar itu? Apa pula persamaannya? Apakah semua makhluk hidup itu membutuhkan oksigen? Bagaimana proses pengambilan oksigen oleh makhluk hidup? Apa yang harus kita lakukan supaya ketersediaan oksigen terjaga? Dan bagaimana tanggung jawab kita terhadap masyarakat dalam menjaga ketersediaan oksigen? Mari kita pelajari bersama-sama. Dayu dan ikan hias. Dayu memelihara banyak ikan hias berjenis ikan mas koki. Ikan-ikan itu dipelihara dalam sebuah akuarium. Setiap hari, Dayu memberi makan ikan-ikannya. Dayu juga rutin membersihkan akuarium, lalu mengganti airnya dengan air bersih. Kegiatan itu ia lakukan seminggu sekali. Dayu senang melihat ikan-ikan di dalam akuarium berenang ke sana kemari. Dayu memperhatikan saat mulut-mulut ikan itu terbuka dan menutup, seolah-olah ikan-ikan itu selalu menelan air. Dayu bertanya-tanya, apa yang dilakukan ikan-ikan itu? Anak-anak sudah paham bukan? Untuk memahami isi bacaan, kita bisa membuat peta pikiran atau mind map dan kemudian menjawab pertanyaan-pertanyaan yang menggunakan kata tanya seperti dalam peta pikiran berikut. Pertanyaan yang pertama yaitu, apa nama jenis ikan hias yang dipelihara? Jawabannya yaitu ikan mas koki. Pertanyaan yang kedua, siapa yang memelihara ikan hias? Jawabannya adalah Dayu. Pertanyaan yang ketiga, di mana ikan hias itu dipelihara? Jawabannya di akuarium. Pertanyaan selanjutnya yaitu, kapan ikan hias itu diberi makan? Jawabannya yaitu setiap hari. Kapan akuarium dibersihkan? Jawabannya seminggu sekali. Pertanyaan terakhir, apa yang diperhatikan Dayu saat melihat ikan-ikan hiasnya? Yaitu saat mulut ikan-ikan itu terbuka dan menutup, seolah-olah ikan-ikan itu selalu menelan air. Pertanyaan yang biasa kita ajukan yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana, bisa disingkat dengan adik Simba atau dalam bahasa Inggrisnya yaitu what, where, when, who, why, how, disingkat 5W ditambah 1H. Menurutmu, apa yang dilakukan ikan-ikan dengan selalu membuka dan menutup mulutnya? Nah, ikan-ikan selalu membuka dan menutup mulutnya karena untuk memperoleh cukup oksigen. Memperoleh cukup oksigen artinya ikan-ikan itu sedang bernafas. Nah, anak-anak, mari kita pelajari sistem pernafasan pada ikan dan hewan-hewan yang lain. Sistem pernafasan pada hewan yang akan kita pelajari, yang pertama yaitu pernafasan pada cacing tanah. Yang kedua, pernapasan pada serangga. Yang ketiga, pernapasan pada ikan.
Yang keempat, pernapasan pada hewan amfibi. Yang kelima, pernapasan pada reptil. Yang keenam, pernapasan pada burung. Yang ketujuh, sistem pernapasan pada mamalia. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu alat dan sistem pernapasan pada cacing tanah. Dalam bahasa Latinnya, cacing tanah disebut vermes. Cacing tidak mempunyai alat pernafasan khusus. Cacing bernafas melalui permukaan kulit. Kulit cacing selalu basah dan berlendir untuk memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Oleh karena itu, cacing menyukai tempat lembab untuk menjaga supaya kulit tubuhnya selalu basah dan berlendir. Di bawah permukaan kulit terdapat pembuluh udara. Saat udara masuk melalui kulit, oksigen diikat oleh darah. Pada darah cacing terkandung hemoglobin sehingga mampu mengikat oksigen. Oksigen yang diikat oleh hemoglobin lalu diedarkan ke seluruh tubuh. Zat sisa pembakaran berupa karbon dioksida dan uap air dikeluarkan dari tubuh juga melalui permukaan kulit. Alat dan sistem pernafasan pada serangga, bahasa Latinnya insekta. Serangga bernafas menggunakan trachea. Sistem tabung yang memiliki banyak percabangan di dalam tubuh itulah yang disebut trachea. Percabangan trachea disebut tracheola. Tracheola mengedarkan oksigen langsung ke semua sel tubuh dan organ serta menyerap karbon dioksida dari semua sel tubuh untuk dibuang. Udara memasuki trachea melalui pori-pori kecil di permukaan tubuh serangga yang disebut spirakel. Selanjutnya, udara beredar melalui pembuluh udara kecil. Sel-sel tubuh mengambil oksigen langsung dari pembuluh udara kecil itu. Karbon dioksida dari sel akan mengalir ke tracheola, lalu dibuang melalui lubang spirakel. Alat dan sistem pernafasan pada ikan atau Pisces. Ikan bernafas dengan organ khusus mirip saringan yang disebut insang. Insang ini berbentuk lembaran tipis berwarna merah muda dan selalu lembab. Insang terdapat tepat di belakang rongga mulut pada kedua sisi kepala ikan. Nah, biasanya insang ini dilindungi oleh selaput atau rangka yang disebut tutup insang atau operculum. Nah, di balik tutup insang ini terdapat 4 deret insang yang saling tumpang tindih dan terdapat pembuluh darah halus. Pembuluh darah itu dapat menyerap oksigen yang terkandung dalam air dan melepaskan karbon dioksida dari darah. Insang juga berfungsi sebagai alat pengeluaran garam-garam dan sebagai penyaring makanan. Anak-anak tadi di depan membaca tentang dayu. Nah, untuk memperoleh cukup oksigen, mulut-mulut ikan dan insang bekerja sama. Oleh karena itu, mulut ikan selalu terbuka dan menutup. Nah, saat tutup insang menutup, secara bersamaan mulut terbuka dan dinding mulut mengembang. Saat itulah air terhisap masuk. Yang kedua, rongga mulut menyempit dan mulut menutup. Secara bersamaan tutup insang terbuka. Akibatnya air keluar dari mulut dan melewati insang. Saat itulah oksigen dari dalam air terserap dan karbon dioksida dikeluarkan. Alat dan sistem pernafasan pada amfibi. Katak termasuk hewan amfibi. Hewan amfibi yaitu hewan yang hidup di darat dan di air. Saat masih berupa kecebong, katak hidup di dalam air dan bernafas menggunakan insang. Insang kecebong terletak di luar tubuhnya dan terdiri atas lembaran-lembaran kulit halus mengandung kapiler darah. Setelah berumur 9 hari, kecebong bernafas menggunakan insang. Insang dalam akan menyusut seiring mulai berfungsinya paru-paru dan katak muda pun tumbuh menjadi katak dewasa.
Katak dewasa bernafas menggunakan paru-paru dan permukaan kulit. Di dalam paru-paru terdapat banyak gelembung udara yang sangat kecil, berselaput dan penuh dengan kapiler darah. Nah, di dalam gelembung udara, oksigen diserap dan karbon dioksida dikeluarkan. Selain dengan paru-paru, katak juga bernafas melalui kulit. Permukaan kulit katak selalu basah agar memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Alat dan sistem pernafasan pada reptil. Hewan yang termasuk jenis reptil diantaranya adalah ular, kadal, cicak, buaya, dan biawak. Reptil bernafas menggunakan paru-paru. Udara masuk melalui hidung, lalu ke batang tenggorokan, lalu ke paru-paru. Paru-paru reptil terletak di dalam rongga dada dan dilindungi oleh tulang rusuk. Paru-paru reptil sederhana dengan beberapa lipatan dinding yang dapat memperbesar permukaan paru-paru. Namun, paru-paru kadal dan buaya lebih kompleks dengan beberapa belahan dan bertekstur seperti spons. Pada reptil yang sering berkubang di air seperti buaya, lubang hidungnya dapat ditutup selama menyelam. Dengan begitu, air tidak akan masuk ke dalam paru-paru. Alat dan sistem pernafasan pada burung, bahasa Latinnya aves. Burung bernafas dengan sepasang paru-paru. Paru-paru burung terletak di dalam rongga dada. Udara yang mengandung oksigen masuk melalui lubang hidung pada pangkal paruh sebelah atas. Selanjutnya, udara masuk ke pembuluh udara yang disebut trachea. Dari trachea, udara sebagian masuk ke paru-paru dan sebagian lagi masuk ke kantong udara. Kantong udara burung berfungsi sebagai tempat menyimpan udara. Burung menghirup udara sebanyak-banyaknya saat tidak terbang. Sebaliknya, saat terbang, burung tidak menghirup udara, namun udara dihembuskan dari kantong udara ke paru-paru. Yang terakhir, yaitu alat dan sistem pernafasan pada mamalia. Mamalia adalah jenis hewan yang menyusui anaknya. Ada dua jenis mamalia, yaitu mamalia darat dan mamalia air. Mamalia darat misalnya kambing, sapi, kerbau, dan kuda. Mamalia air misalnya paus, duyung, dan lumba-lumba. Alat pernafasan mamalia darat terdiri atas hidung, pangkal tenggorokan, batang tenggorok, dan paru-paru. Perhatikan gambar organ pernafasan kuda berikut. Pada mamalia air, hidungnya dilengkapi dengan katup. Saat mamalia tersebut menyelam, katup akan menutup. Sebaliknya, saat mamalia tersebut muncul ke permukaan air, katupnya terbuka. Saat itulah mamalia air tersebut akan menghirup oksigen serta mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Demikianlah tadi belajar kita tentang alat dan sistem pernapasan beberapa hewan. Semoga memberikan manfaat. Tetap sehat, semangat belajar. Bu Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.